Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wa rusukh wa salah al-jasadi wa ruh wa taubatan nasuh subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, terkhusus adalah nikmat iman. Dan juga nikmat sehat pastinya. Salawat serta salam mari kita selalu panjatkan kepada junjungan Nabi kita, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadirnya Nabi kita adalah sebagai petunjuk untuk menuju jalan yang lurus. Seperti yang misal selalu kita pinta di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Maka jikalau kita ingin ke jalan tersebut harus mengikuti Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, mitra JSC yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi masih pada program yang sama, yaitu program baru yang Bang J bawakan, yaitu program Abata. Apa itu Abata? Yaitu ayo belajar tajwid. Karena banyak sekarang orang yang semangat untuk menghafal Al-Quran atau membaca Al-Quran, namun mungkin belum sempat memperhatikan kaidah-kaidah tajwid yang dia baca. Maka sama-sama kita belajar membaca Al-Quran, sekaligus juga belajar untuk mengetahui ilmu tajwid yang ada di dalam bacaan tersebut. Dan insya Allah sama-sama kita akan belajar nanti melalui metode per surat gitu. Jadi tidak per bab dari ilmu tajwid tersebut, melainkan kita akan belajar melalui metode per surat. Maka insya Allah kita akan mulai dari surat yang pertama, yaitu surat Al-Fatihah. Maka bagi mitra JSC yang dimanapun berada, yang saat ini sedang menyimak tayangan ini, maka Bang J harap juga menyediakan Al-Quran di rumahnya dan juga beberapa catatan, kertas atau buku lah ya, buku catatan dan pena. Dan sekali lagi, jikalau berhalangan atau sedang dalam kondisi hadas besar, maka tidak boleh menyentuh Al-Quran, cukup mencatat saja. Jadi jangan sampai memegang Al-Quran ini tanpa adanya wudhu. Kan di sini biasanya ditulis jelas. Di beberapa Quran yang lama, cetakan lama, di situ ditulis la yamassuhu illal mutahharu. Maka tidaklah menyentuhnya, yamassu itu. Al-massu. Memegangnya boleh, ya. Menyentuhnya boleh, illal mutahhar, kecuali orang-orang yang sudah bersuci, gitu. Sudah berwudu. Gitu. Jangan sampai kita menyentuh Al-Quran, memegang mushaf Al-Quran dalam kondisi berhadas. Ya, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Jadi kalau bisa mengambil wudhu terlebih dahulu, kemudian menyediakan mushaf Al-Quran dan juga beberapa catatan. Maka insya Allah pada hari ini kita akan mulai pada surat yang pertama, yaitu surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat, ya. Sab'ul Mathani, gitu, 7 ayat ya. Insyaallah nanti dari surat Al-Fatihah kita langsung masuk ke juz amma, yaitu surat-surat pendek
yang mungkin sering sekali kita gunakan untuk bacaan-bacaan sholat. Adapun Al-Fatihah adalah menjadi rukun di dalam bacaan sholat. Maka kita mempelajari surat Al-Fatihah ini untuk ditemukan yang lebih baik dibanding yang Bang Jai terima, maka ambil yang lebih. Maka insya Allah kita akan mulai dari surat Al-Fatihah, ya, dan Bang Jai tidak fokus kepada lagam, ya, atau nada-nada bacaan, tidak, tetapi hanya membahas tentang ilmu tajwid saja. Kita akan mulai. Dan Bang Jai sarankan ketika membuka Al-Quran, kita pasang niat. Sudah mungkin bagi mitra siapa saja yang ada di rumah, kita memasang niat, dan niat tersebut dipasang di hati. Niat belajar membaca Al-Quran. Kita mulai dari surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ayat yang pertama dari surah Al-Fatihah. Ya, dan kalimat bismillah ini juga menjadikan bacaan bismillah ini tidak termasuk dalam surah Al-Fatihah. Kita mulai dari bismillah. Ba, di situ tidak ada hukum yang menjelaskan di sana. Kemudian sin, bis, tidak ada hukum tajwid di sana. Kemudian selanjutnya millah, ya. Di sini ada hukum tajwidnya, gitu. Maka tidak boleh dibaca millahi. Nah, ini tidak tepat. Harus millahi. Apa hukum tajwid di situ? Ini adalah termasuk millahi. Ini aku buat penghias saja ya, mitra. Itu. Bismillahi. Bismillahi. Ini Bang J garis bawahi di sini. Hukumnya ini. Ini adalah hukum dari lam tipis, gitu. Lam tipis. Ya. Bab lam tipis. Apa itu lam tipis? Nah, itu kan akhirnya timbul pertanyaan. Apakah definisi dari lam tipis? Yaitu apabila dalam lafadz Allah, ya, dalam lafadz Allah, yaitu lafzul jalalah, ya Allah, lafzul jalalah didahului oleh kasroh, ya, didahului berarti di depannya, gitu, didahului oleh kasroh. Ini tanda bacanya di bawah ya dia. Ini yang disebut dengan kasroh, mitra Jesi. Kalau di atas kita sebut dengan fathah. Kalau seperti angka 9, itu disebut dommah. Kalau kasrohnya 2 disebut kasrotain. Kalau fathahnya 2 disebut fathatain. Kalau dommahnya 2, dommatain. Ya. Jadi rumusnya adalah apabila ada alif lam dalam lafadz Allah didahului oleh kasroh. Dan semua lam yang tidak dalam perkataan Allah. Dan semua lam yang tidak dalam perkataan Allah. Yang
tidak dalam perkataan Allah. Nah, inilah definisi dari lam tipis. Ya. Apa itu lam tipis? Ya, apabila ada alif lam di dalam lafaz Allah, ya, didahului oleh kasrah. Nah, kasrah ini yang memiliki baris di bawah. Ya, kasrah adalah yang memiliki baris di bawah. Dan semua lam yang tidak dalam perkataan Allah. Ya, ya judulnya saja sudah lam tipis, bab lam tipis. Gitu. Berarti huruf lamnya yang akan kita bahas. Gitu. Lam tipis juga biasa disebut dengan lam muraqqaqah. Ya, di sini Bang J tulis ya, muraqqaqah. Muraqqaqah. Ya, ay muraqqaqatun. Gitu, muraqqaqah, raqiq ya enggak, atau tipis. Gitu, lam tipis. Nah, jadi sudah kita dapatkan definisi dari lam tipis ini. Apa itu lam tipis? Tadi sekali lagi Bang J akan terus ulang. Apabila ada alif lam dalam lafaz Allah. Ya. Lamnya yang kita bahas. Ya. Yang didahului oleh kasroh. Maka kita perhatikan. Kita perhatikan di sini yang enggak ada lafaz Allah yang didahului oleh kasroh. Nah, ini huruf mimnya misal. Ya. Mi illahi, kasrohnya yang dibahas, kemudian alif lam dalam lafaz Allah. Nah, ini contoh. Atau semua lam yang tidak di dalam perkataan Allah. Contoh lahu. Nah, lahu, lamnya maka disebut dengan lam tipis. Atau kalimat billahi. Billahi. Nah, sebelumnya bertemu dengan alif lam dalam lafaz Allah. Apalagi yang di sini dijelaskan allama. 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 Nah, lamnya ini lam tipis. Ya. Jadi bagaimana? Nah, ini tadi rumusnya ya sudah diketahui. Bertemu dengan alif dan lam dalam lafaz Allah. Atau biasa kita sebut dengan lafzul jalalah. Ya, lafzul jalalah. Lafaz Allah biasa kita sebut dengan lafzul jalalah. Gitu. Atau lam, ya enggak, yang di luar perkataan Allah. Gitu. Lam-lam yang memiliki harokat. Allama, ya, lahu. Nah, ini adalah lam-lam tipis. Gitu. Kemudian yang harus diketahui adalah bagaimana kemudian selanjutnya cara kita membacanya. Maka tidak boleh dibaca dalam keadaan tebal, sebaliknya. Jadi lam tipis, nanti ada lam tebal. Gitu. Contoh misal bismillahi. Nah, ini tidak tepat. Harus bismillahi. Atau lahu. Nggak boleh Allahu. Lahu. Nah, billahi. Nah, ini tidak. Salah. Gitu. Atau wa'allama. Wa'allama. Tidak. Tapi allama. Allah. Gitu. Wa'allama. Jadi harus dibaca tipis kondisi lam tersebut. Nah, silahkan bagi mitra JC yang ada di rumah mungkin ingin mencatat yang ada di papan tulis. Bang J berikan waktu sebentar saja untuk mencatat apa-apa yang sudah ada di papan tulis. Seperti itu.
Mungkin di sini akan Bang Jaya tambahkan sedikit, yaitu cara membacanya. Cara membacanya, ya, tidak boleh tebal, tidak tebal, ya. Karena bicara tajwid yaitu adalah cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ilmu yang membahas cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Bismillahi. Bismillahi. Billahi. Ini contoh-contoh yang lain, Mitra Yesi, yang mungkin suatu saat kita akan temukan di beberapa surat-surat. Walahul hamdu. Atau alladzina. Ini sering. Alladzi juga termasuk. Jadi contoh-contohnya banyak. Alladzi. Ladzi. Ada dua. Lam terbagi menjadi dua. Maka bahas lebih dalam gitu. Jadi karena memang bertemu pada bab atau penjelasan dari lam tipis, maka yang kita bahas hanya lam tipis saja. Gitu. Nanti jikalau memang ada lam tebal, insya Allah akan kita bahas. Sama seperti juga lillahi. Lillahi ma fis samawati. Lillahi. Lillahi juga termasuk lam tipis. Jadi yang penting di dalam mempelajari ilmu tajwid adalah kita mengetahui betul rumus dari atau kaidah yang ada pada bab ilmu tajwid tersebut. Yang penting yang harus kita pegang adalah apabila ada alif lam dalam lafaz Allah atau lam dalam lafzul jalalah yang didahului oleh kasroh. Nah itu yang kita pegang satu. Atau kemudian yang kedua adalah semua lam yang tidak di dalam perkataan Allah. Wa'allama, itu lam tipis sudah. Tapi kalau sukun ya tidak termasuk. Gitu. Lillahi, ya. Lillahi, ini lam tipis. Jadi salah jika lo membaca lillahi. Kemudian alladzi, ada lamnya. Berarti ini termasuk yang kedua. Lam, ya enggak? Yang tidak dalam perkataan Allah. Ini alladzi, alama, ini tidak dalam perkataan Allah. Adapun billahi dan bismillahi, ya enggak, itu termasuk lafzul jalalah yang didahului oleh kasrah. Jadi dari sini kita sudah mengetahui ya dari ayat pertama surat Al-Fatihah itu hukum yang dibahas adalah lam tipis dalam perkataan bismillahi. Tapi jangan sampai kita maksudnya ya walaupun memang dalam membaca Al-Quran tidak harus mengetahui betul ilmu tajwid. Karena mempelajari ilmu tajwid hukumnya adalah fardu kifayah. Adapun membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid adalah fardu ain. Seperti yang sebelumnya sudah Bang Jai bahas. Jadi jikalau nanti bacanya sudah betul, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian ditanya, ini hukumnya apa? Bismillah, ya nggak tahu. Ya yang penting yang sudah benar bacanya sudah cukup. Karena mempelajari ilmu tajwid adalah hukumnya fardu kifayah. Namun untuk memperkuatnya dalil kita, ya wawasan kita, dan kita kan menarik gitu jikalau di luar negeri sana, muslim di luar negeri itu hampir standarnya bisa bahasa Arab gitu. Jadi mereka betul-betul di dalam mempelajari Islam gitu. Ini kan kita mungkin kurang. Kita seorang muslim namun kita tidak pandai dalam berbahasa Arab. Atau juga kita bisa membaca Al-Quran tetapi tidak mengerti ilmu tajwidnya. Ya. Dengan ilmu tajwid ini pun memberikan kita keselamatan gitu dari kesalahan-kesalahan di dalam membaca. Nah, Mitra Jaisi sambil ditulis atau dicatat di dalam buku catatan.
Jadi kita mulai dari surat Al-Fatihah. Cukup insya Allah satu hukum saja yang akan kita bahas. Jadi tidak mesti harus langsung satu ayat gitu. Sedikit tetapi yang penting paham. Ya, dari sini kita sudah tahu Bismillahi. Jadi kasroh. Kalau misal diganti dengan fathah, Bismallahi, gitu. Jadi lamnya lam beda lagi, lam tebal. Cuman belum kita bahas. Atau diganti dengan dhammah. Bismillahi, misal gitu, harokatnya. Karena rumus di sini ya harus kasroh, gitu. Alif lam dalam lafaz Allah, lafzul jalalah yang didahului oleh kasroh. Maka selain kasroh, hukumnya bukan lam tipis. Begitu yang harus kita pahami. Maka selain kasroh, hukumnya bukanlah termasuk lam tipis. Dan cara membacanya tidak tebal. Ini harus diketahui. Cara membacanya gimana? Gitu. Atau lam-lam yang lain, ya, yang tidak di dalam perkataan Allah. Alladzina wa'allama. Jadi sudah bisa menjadi catatan. Ya. Nanti ketika ditanya membacanya sudah bisa, misal kita Bismillahi, kemudian tinggal mengeluarkan argumen atau dalil ya tentang hukumnya. Ini kan tiap hari kita baca, cuman kadang kita nggak tahu ini apa ya nama hukumnya gitu kan. Nama hukumnya adalah lam murqaqah atau lam tipis. Apa itu lam tipis? Tadi sudah Bang jelaskan berulang-ulang kali. Ya. Tinggal nanti pengembangannya. Jadi jikalau nanti di surat-surat yang Bang Mitra baca, kemudian melihat kalimat-kalimat seperti ini dan sesuai dengan rumus atau kaidah yang di sini, maka itu disebut dengan hukum lam tipis. Di surat-surat yang lain mungkin di surat An-Nas mungkin. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, maliki. Ya. Malikin nas, ya. Lamnya ini disebut lam tipis karena lam yang tidak di dalam perkataan Allah. Itu disebut lam tipis. Malikin nas, ilahin nas, ilahi. Nggak boleh ilahin nas. Ini lam tipis, misal. Itu yang kita nanti akan temukan di ayat-ayat setelahnya. Jadi nanti ketika kita sudah mempelajari ini, maka Bang J tidak akan mengulanginya lagi. Enggak, melainkan langsung kita praktekkan atau kita jelaskan di dalam surat-surat yang akan kita baca. Jadi bab lam tipis untuk hari ini ya sudah kita pelajari. Alhamdulillah. Jadi tidak akan Bang J ulang lagi. Adapun lam tebal belum kita pelajari. Menunggu sampai nanti ada kalimat atau contoh yang keluar dari surat-surat yang ingin kita baca. Nah, Mitra JIC, Bang J kira cukup ya pertemuan singkat ini. Ya, semoga bisa memberikan manfaat kita. Nah, sedikit kita ulas lagi ya, kita baca dari surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi di sini tidak ada hukumnya, sin juga bis tidak ada, mimnya tidak ada, millahi baru memiliki hukum di sana yang disebut dengan lam tipis. Apa itu lam tipis? Yaitu apabila ada alif lam dalam lafaz Allah yang didahului oleh kasroh, maka dibaca dengan tipis. Bismillah, bismillah. Apalagi ya tadi ya, lam yang selain perkataan Allah. Contoh, sudah Bang tulis. Allama, alladzi, walahu, lamnya ya, walahu.
Maka ini termasuk dalam kategori lam tipis. Maka insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas Bismillahirrahmanirrahim. Allahirrahmanirrahim, gitu bisa. Ya, jadi insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Bang Jai berharap yang sedikit ini bisa memberi manfaat sekali lagi. Ya, dan bagi mitra JC yang mungkin masih bingung, gitu, silahkan bertanya bisa melalui Facebook. Jikalau memang sempat Bang Jai jawab. Jikalau memang pun ingin hadir ke studio, silahkan, ya, tapi sesuai dengan protokol kesehatan. Ya, misalnya ada yang mau datang gitu berapa orang, silahkan. Ya, jadi biar lebih puas mungkin ya untuk mempelajari tajwidnya. Gitu. Dan ada tanya jawab nanti setelah acara ini selesai. Gitu. Nah, ini cukup ramai. Ya, ada 1 orang sudah hadir. Ya, dia menggunakan HP Mitra JC. Mungkin sedang membuka surat-surat yang lain. Ya, ntar setelah ini mungkin beliau ingin bertanya ya, tentang bab lam tipis. Ya, jadi jikalau mitra ingin hadir di studio, ya, kami persilahkan, tetapi sesuai dengan protokol kesehatan. Menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Nah, jaga kesehatan kita ya dengan mengkonsumsi vitamin-vitamin dan juga semangat terus untuk terus belajar menuntut ilmu agama. Khususnya yang kita pelajari adalah ilmu tajwid. Ya, agar bacaan Al-Qur'an kita semakin hari bisa semakin baik dan terus mengerti lebih dalam. Ya, Allahu a'lam bishawab. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.